Kerumunan menyaksikan wajah Velma dipukuli menjadi kepala babi. Dua pengikut cemas seperti semut di hotpot, berdiri dan menonton tidak bisa naik untuk menghentikannya sekarang. Lagi pula, mereka juga takut Smith kehilangan akal sehatnya dan menangkap mereka berdua untuk bertarung bersama. Tama melihat Velma ini dipukuli hingga hampir pingsan, jadi dia berhenti merekam, lalu mengklik unggah. Segera setelah itu, dia menepuk bahu Smith dan berkata dengan wajah mencela, "Hei, nak, kamu terlalu bodoh tentang belas kasihan. Bagaimana kamu bisa memukuli seorang gadis sampai mati?" Smith berhenti bergerak dengan kebencian dan mengutuk dalam kemarahan. "Yuk, pelacur ini mengatakan jelek saja tidak cukup. Kuncinya juga sialan sampai mati, bergantung pada keluarga memiliki uang busuk. Setiap hari saya tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia tidak pernah berhenti meneriaki saya sepanjang hari. Aku sudah lama bertahan dengannya. Saya memukulinya sampai mati." Tama memotret wajah Smith dengan ponsel Velma, lalu naik dan memasukkan ponsel itu kembali ke tas bahu Elvi Velma, kemudian menepuk bahu Smith dan berkata dengan suara serius, "Oh, bahkan jika kamu marah, kamu tidak bisa memukul terlalu keras. Lihat gadis kecil yang kamu pukul, ayahnya sendiri hampir tidak bisa mengenalinya. Itu terlalu berlebihan. Apakah kamu tidak takut ayahnya akan datang ke Kanada untuk menemukanmu dalam masalah?" Pada saat ini, seluruh kesadaran Smith langsung mendapatkan kembali kejelasan. Ketika dia sadar kembali, dia melihat Velma, yang dipukuli menjadi kepala babi dan pingsan di depannya, dan ketakutan setengah mati. Dia berlutut di tanah dengan puff dan memeluk Velma, menangis dan menangis. "Velma, apa yang terjadi padamu Velma? Aku tidak bermaksud, Aku hanya marah dan bingung, kamu tidak boleh menyalahkanku Velma. Velma, bangun dan katakan sesuatu padaku Velma, aku sangat takut, tolong bangun." Setelah mengatakan itu, dia melihat Velma sudah tidak sadarkan diri dan tidak responsif. Dia dengan cepat menoleh kedua gadis lainnya dan berkata, "Kamu, keduanya harus bersaksi untukku. Aku kehilangan akal sehat saat ini. Aku tidak bermaksud menyakiti Velma. Velma adalah pacarku, adalah orang favoritku. Bagaimana aku bisa dengan sengaja menyakitinya? Itu semua impulsif. Yang lain barusan masih tidak mengerti mengapa Smith akan bergerak pada Velma. Tetapi melihat adegan ini, semua orang secara tidak sadar berpikir bahwa itu mungkin karena Smith diganggu terlalu keras oleh Velma secara teratur, dan tiba-tiba emosinya meledak dan dia kehilangan akal sehatnya. Sekarang emosi itu berangsur-angsur memudar, akal sehat berangsur-angsur kembali, hanya untuk menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Ketika Anda memikirkannya, Anda merasa bahwa semuanya langsung menjadi masuk akal. Bahkan Smith sendiri, dia berpikir bahwa dia baru saja kehilangan akal karena dia marah. Apa yang paling dia khawatirkan sekarang adalah bagaimana masalah ini harus berakhir. Jika Velma tidak mau melepaskannya setelah dia bangun, maka dia benar-benar selesai. Tama menghela nafas dan berbicara kepada Smith, "Oke, jangan menangis di sini. Prioritasnya sekarang adalah bergegas dan membawanya ke rumah sakit, atau dia akan benar-benar mendapat masalah. Hidupmu sudah berakhir." Smith kemudian kembali ke akal sehatnya dan berkata dengan panik, Ya, cepat ke rumah sakit. Kita harus buru-buru ke rumah sakit. Hubungi nomor darurat." Baru saja selesai, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, "Tidak. Ambulansnya terlalu lambat. Jika terjadi sesuatu, itu akan menjadi masalah. Rumah sakit umum tidak jauh dari sini. Aku akan naik taksi untuk membawanya ke sana." Mengatakan bahwa dia bergegas untuk menahan Velma, lalu kehilangan jiwanya dan berlari keluar. Tama melihat kedua pengikut itu masih berdiri bisu, jadi dia berbicara, "Kalian berdua masih berdiri diam untuk apa? Mengapa kamu tidak bergegas dan mengikuti?" Baru pada saat itulah kedua pria itu kembali sadar, saling memandang, dan buru-buru juga meraih pintu dan mengejar mereka. Fanny saat ini menarik napas panjang, menghela nafas. Orang-orang yang benar-benar jahat memiliki kejahatan mereka sendiri.
Aku melihat bahwa Velma 10 atau 20 hari ke depan tidak dapat meninggalkan rumah sakit. Tama mengangguk dan berkata dengan santai, aku baru saja menggunakan ponselnya untuk mengirim video pendek. Diperkirakan untuk waktu yang lama, dia tidak memiliki wajah untuk keluar bahkan jika dia sudah sembuh. Fanny tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak dan berkata dengan acuh tak acuh, Kakak Tama, kamu sangat jahat. Mengatakan itu, dia tidak bisa menahan perasaan, sepertinya Smith, yang sering diganggu oleh Velma itu selama hari kerja, dia seluruh orang benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ya, Tama mengangguk, tersenyum tipis, dan menyembunyikan pekerjaan dan namanya dalam-dalam. Kali ini, dia tidak memberi Smith implikasi psikologis lengkap secara langsung seperti yang dia lakukan pada Wookie sebelumnya. Kali ini, agar tidak menunjukkan jejak apapun, dia sengaja menggunakan auranya untuk pertama-tama memberi Smith saran psikologis yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan Wookie. Dan setelah berhasil membuatnya kehilangan akal, dia menggunakan 2 sugesti psikologis lagi berturut-turut untuk mengembalikan kewarasannya. Dengan cara ini, indera yang diberikan kepada orang lain serta Smith adalah kegembiraan sesaat, kehilangan akal sehat, dan luka yang penuh gairah. Bagi Tama, ini dianggap sebagai cara baru untuk bermain dengan kilatan cahaya. Claudia berkata saat ini dengan wajah bersyukur, terima kasih, Suster Fanny, terima kasih, Pak Renza. Fanny tertawa, jika Anda ingin berterima kasih, terima kasih kepada Smith. Claudia membungkuk sedikit kepada keduanya dan kemudian berkata kepada Fanny, Saudari Fanny, aku akan ke belakang untuk sibuk. Fanny kemudian berkata, istirahatlah, atau kamu bisa menjaga register untukku sebentar, aku akan pergi ke belakang untuk membersihkan. Claudia berkata, sebaiknya aku pergi. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Fanny berbicara, dia berbalik dan pergi ke ruang penyimpanan kecil di belakang toko serba ada. Tama melihat ke belakang Claudia, dan dalam hatinya, dia sedikit lebih ingin tahu tentang gadis ini. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Dia merasa bahwa orang misterius itu mungkin akan segera mengiriminya pesan lagi. Benar saja, setelah kurang dari 2 menit, dia menerima pesan dari pria misterius itu, yang hanya memiliki 8 kata keluarkan dia dari Kanada. Ketika dia menerima pesan ini, Tama tidak berpikir 2 kali untuk menelepon lagi, dan seperti yang diharapkan, telepon dimatikan sekali lagi. Kali ini, dia tidak terus mengeksplorasi identitas pihak lain, tapi berbalik untuk melihat ke gudang, melihat Claudia yang bercelemek sedang sibuk di dalam. Jadi diam-diam memasukkan ponsel ke dalam sakunya. Di matanya, gadis bernama Claudia ini tampak semakin menarik. Jadi, dia sengaja berpura-pura tidak memikirkan sama sekali tentang pesan teks pengingat tadi, dan berkata kepada Fanny sambil tersenyum, Fanny, apakah kita akan makan di luar malam ini, atau kita akan makan di rumah? Fanny tertawa, bagaimanapun, tergantung pada bagaimana saudara laki-laki Tama ingin makan. Mau makan di rumah, tunggu Bibi Ratih pulang, kita pulang bareng masak. Mau makan di luar itu mau makan western food atau Chinese food. Tama mengangguk dan berkata, ayo makan di rumah. Sudah lama aku tidak mencicipi masakan Bibi Ratih. Fanny sibuk berkata, kalau begitu tunggu sebentar aku akan pergi membeli beberapa barang dulu. Mengatakan itu, dia berkata kepada Claudia di gudang, Claudia, aku akan pergi ke pasar, kamu mengurus mesin kasir. Claudia mengangguk dan berkata dengan sopan, oke Suster Fanny. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.